Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena malam ini Allah kembali mempertemukan kita setelah beberapa bulan kita tidak ketemu Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemarin jeda juga bulan Ramadan ya. Tak lupa kita berdoa mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, kemudian kita diberi istiqomah untuk melanjutkan amaliyah Ramadan di bulan-bulan yang lain. Saya sering bilang begini Bapak Ibu, kalau kita mau mengukur apakah Ramadan kita ini sukses atau tidak, efektif atau tidak, membekas atau tidak, kita tidak mengukurnya ketika bulan Ramadan. Jadi mengetahui apakah kita sukses menjalankan ibadah Ramadan itu tidak diukur ketika kita berada di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena hari-hari Ramadan itu adalah ayyamur rahmah, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rahmat Allah yang diturunkan kepada hambanya di bulan Ramadan itu adalah Allah kasih taufik kepada hati kita semua sehingga kita semangat ibadah. Maka kita menjumpai ada orang tidak pernah ke masjid, saat bulan Ramadan ikutan ke masjid. Dan itu mudah bagi dia. Ada orang sepanjang tahun dia tidak pernah puasa, pas bulan Ramadan dia tiba-tiba bisa puasa. Sebagian juga sepanjang tahun dia tidak pernah tilawah, Qur'annya ditutup setiap hari tidak pernah dibaca, tapi pas giliran bulan Ramadan masuk dia bisa tadarus tuh, Pak. Bahkan ada yang bisa khatam tuh satu kali setahun. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang Ramadan itu ayyamur rahmah. Ramadan itu hari-harinya penuh dengan rahmat Allah, sehingga Allah susupkan semangat ibadah di setiap hati hambanya. Gak pernah qiyamul lail sepanjang tahun, tahu-tahu pas Ramadan ikutan tarawih, ikutan qiyamul lail. Biasa itu Pak. Maka saya bilang ngukurnya tidak pada saat bulan Ramadan, karena itu biasa saja. Sama ketika kita kemudian datang ke Baitullah untuk umrah atau haji seperti hari ini ya. Kita untuk mengukur apakah umroh kita itu makbula, sukses, membekas, itu tidak diukur ketika kita berada di sana. Karena Madinah, Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah makanur rahmah, tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencurahkan rahmatnya kepada setiap hamba yang datang ke tempat itu, sehingga siapa saja yang kemudian berkunjung ke tempat itu, maka dia akan punya semangat ibadah, Pak. Kalau di negerinya, di rumahnya subuh kadang-kadang jam 6 baru bangun Pak. Di sana jam 2 sudah bersiap-siap untuk sholat subuh. Subuh nggak pernah ke masjid. Tapi giliran di sana itu dia mempersiapkan diri sesiap-siapnya agar kemudian bisa memaksimalkan setiap waktunya untuk sholat berjamaah. Bahkan ada istilah arba'in namanya. Tapi di rumahnya nggak pernah sholat jamaah.
Sholat sendiri terus. Tapi giliran ke sana, arba'in itu dijaga betul. Dan itu mudah bagi dia untuk melakukan itu. Tidak pernah baca Quran, nyampe di sana pengen 12 hari pengen hatam, 9 hari pengen hatam, 16 hari pengen hatam. Kenapa itu terjadi? Karena memang di situ tempatnya rahmat Allah. Ya. Tapi mengukur apakah umroh kita makbulah, membekas, sukses, itu tidak diukur ketika kita berada di tempat itu. Kalau ibadah kita berpahala, oke, iya, tidak jadi masalah, berpahala memang. Tapi ngukur apakah itu sukses atau tidak pada saat kita berada di situ. Ini kan sama, Pak, kayak kita punya anak kita ditaruh di pesantren gitu. Biasanya anak kita itu kalau dibangunin susahnya, Masya Allah, bangun subuhnya. Di pesantren jam 3 sudah ada di masjid, ya kan? Susah dia baca Qur'annya, tapi ketika berada di pesantren dia dikondisikan untuk kemudian setiap hari bisa baca Qur'an. One day one juz, katakanlah begitu. Susah belajarnya, susah zikirnya, susah apapun, tapi ketika di pesantren dengan sistem yang sudah bagus seperti itu, dia bisa terkondisikan dengan baik. Tapi sekali lagi, mengukur apakah anak kita sukses berada di pesantren, mengenyam pendidikan di pesantren, itu tidak diukur saat anak kita ada di pesantren. Enggak, Pak. Dia peringkat 1, dia peringkat 2, dia peringkat 3, itu bukan indikator kesuksesan dia mengenyam pendidikan di pesantren. Kapan dia bisa diukur dia sukses atau tidak? Dia diukur sukses atau tidak ketika dia keluar dari tempat itu. Dia liburan bersama keluarganya, ada di tengah-tengah keluarganya, ada di tengah-tengah masyarakatnya. Apakah dia masih mempertahankan nilai-nilai pesantrennya atau tidak ada bekasnya sama sekali seiring dengan selesainya dia dari pesantren? Biasanya sholatnya berjamaah sudah nggak ingat dengan jamaah lagi. Biasanya baca Quran, Qurannya sudah ditutup dan tidak dibuka lagi. Biasanya dengan gurunya dia ta'zim, ketika kemudian dia berada di masyarakatnya, akhlaknya sudah nggak kepake lagi. Rambut disemir putih, disemir merah, disemir biru. Santri padahal. Tetapi kalau kemudian dia bisa membawa nilai-nilai pesantren itu, berada di tengah-tengah keluarganya, berada di tengah-tengah masyarakatnya, maka itu adalah anak-anak yang sukses mengenyam pendidikan di pesantren. Walau mohon maaf, mungkin peringkatnya bisa peringkat terakhir di pesantrennya. Gitu, Pak. Jadi ngukurnya begitu. Kalau dia berada di pesantren, itu ustazahnya 24 jam ngawasi dia. Diukurnya justru ketika dia sudah keluar. Sama ketika kita umroh haji, ngukurnya bukan saat berada di Mekah dan di Madinah, ngukurnya ketika kita pulang ke negeri kita, berada di tengah-tengah keluarga kita. Apakah tarbiyah selama berada di sana itu tetap bisa kita bawa atau selesai seiring dengan selesainya umroh haji kita? Minimal kalau dia terbiasa sholat subuh di masjid di sana, jam 2 sudah berangkat, minimal ketika berada di rumahnya dia tetap bisa sholat subuh di masjid. Dia tetap bisa baca Quran setiap hari. Dia tetap kemudian bisa beramal sholih sebagaimana beramal sholih di sana. Sama juga ketika kita ingin mengukur apakah Ramadan kita sukses, membekas, efektif atau enggak. Ngukurnya adalah justru ketika keluar dari Ramadan. Apakah ketika kita keluar dari Ramadan, masuk di bulan Syawal, amaliyah Ramadan itu bisa kita bawa ke bulan Syawal, atau kita tinggalkan di Ramadan itu dan kita tutup rapat-rapat seiring dengan selesainya bulan Ramadan? Sudah tidak ada lagi qiyamul lail, sudah tidak ada lagi kemudian baca Quran, sudah tidak ada lagi puasa, sudah tidak ada lagi sedekah. Kita ucapkan wadaan ya Ramadan, selamat tinggal wahai bulan Ramadan, kita ketemu lagi nanti tahun depan. Kalau begitu, itu berarti Ramadan kita tidak membekas. Tarbiyah kita, training kita, pelatihan kita, pembiasaan kita ibadah di bulan Ramadan itu gagal, tidak efektif, tidak membekas, bahkan punya potensi itu menjadi tidak diterima amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu bisa cek, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga ada di bulan Syawal. Bapak bisa kasih apa saja, ibadah apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga ada di bulan Syawal.
Puasa ada Pak. Bulan Syawal ada puasa, bulan Dzulqa'dah ada puasa, bulan Dzulhijjah ada puasa. Semua bulan ada puasa. Imma Senin Kamis, imma Daud, imma Ayyamul Bid. Tadarus. Semua bulan ada tadarus, walaupun tidak harus berkelompok. Di setiap bulan ada tilawah Quran, di setiap bulan ada pelajaran Quran dan lain sebagainya. Apalagi qiyamul tarawih. Walaupun tidak disebut tarawih, di Syawal juga ada qiyamul lail. Bapak bisa qiyamul lail sendiri. Dan semuanya, zakat ada di setiap bulan ada, tidak harus nunggu bulan Ramadan. Semua ada. Artinya suksesnya seseorang ketika dia kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia bisa membawa amaliyah Ramadan ke bulan-bulan yang lain. Sehingga dia tidak perlu kemudian menunggu bulan Ramadan lagi untuk sholih. Setiap bulan dia bisa sholih, setiap bulan dia bisa semangat ibadah. Maka para ulama mengatakan, la takun ramadaniyin bal kunu antum rabbaniyin. Janganlah kalian menjadi hamba Ramadan, orang yang hanya bisa semangat ketika datang bulan Ramadan. Pas dah ada bulan Ramadan, membeli lagi. Warkop menjadi tempat favoritnya lagi. Sudah tidak ada lagi di masjid kelihatan, Quran sudah ditutup rapat-rapat, dia menunggu kelak atau tahun depan ketemu sama Ramadan. Tapi kata para ulama, kunu antum rabbaniyin. Jadilah kalian adalah hambanya Allah. Hamba Allah itu di mana saja, kapan saja, ada Ramadan atau tidak ada Ramadan, dia tetap bisa semangat ibadah. Begitu Pak Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas satu tema yang mungkin ini menjadi kebutuhan kita sebagai orang tua. Saya punya anak, Bapak Ibu juga punya anak. Kalau yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih anak. Yang belum punya istri, belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah kasih jodoh. Yang paling keras berarti memang yang paling pengen. Kalau sudah punya istri tapi juga masih paling keras, berarti punya keinginan. Saya nggak bilang, Pak. Jemaah dirahmati Allah. Kita mengenal istilah ada nabi pertama, ada rasul pertama. Nabi pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian rasul pertama adalah siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, nabi pertama siapa? Nabi Adam. Rasul pertama Nabiullah Nuh alaihissalam. Kenapa Nuh disebut sebagai rasul pertama? Karena memang orang yang hidup sejak zaman Nabiullah Adam sampai beberapa dekade sebelum Nabiullah Nuh diutus, itu kulluhum alal Islam. Mereka semua beragama Islam. Ya. Mereka semua beragama Islam. Imam Ibnu Katsir mengatakan kulluhum alal Islam. Mereka semua beragama Islam. Meskipun Qabilnya dan keturunannya yang membunuh Habil itu, mereka beragama Islam. Tetapi walaupun ada catatan, mereka krisis moralitas. Model kayak kita hari ini, Muslim KTP-nya tapi perampok, Muslim KTP-nya tapi korupsi, Muslim KTP-nya tapi suka judi. Paham ya? Nah di zaman itu sejak Nabiullah Adam sampai sebelum Nabiullah Nuh itu mereka beragama Islam. Kalau ada catatan, catatannya hanya pada moralitas. Ya. Maka kemudian beberapa dekade sebelum diutus Nabiullah Nuh terjadilah kesyirikan pertama di muka bumi. Kesyirikan pertama di muka bumi. Maka kemudian Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama. Ya, karena tugasnya Rasul adalah mendakwahi tauhid, mendakwahi untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa bayangkan Nabiullah Nuh itu ya, dia berdakwah kepada kaumnya sepanjang 950 tahun lamanya, tetapi hanya sedikit saja yang kemudian ikut masuk ke dalam agama Nabiullah Nuh alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan jumlahnya hanya 10 orang. Ada riwayat yang mengatakan jumlahnya 40 orang, bahkan jumlah yang paling besar itu adalah 80 orang. Oke, saya mengambil yang 80 orang karena menurut para mu'arrikh 80 ini yang paling rajih, paling pendapat paling kuat. Coba bayangkan 950 tahun berdakwah,
yang masuk Islam hanya 80 orang. Itu artinya per 11 tahun lamanya beliau berdakwah, 1 masuk Islam. Per 11 tahun. Jadi 11 tahun 1 masuk, 11 tahun 1 masuk, begitu. Ya, kalau kita kalkulasi. Betapa luar biasanya Nabiullah Nuh alaihi salam. Betapa sabarnya beliau. Saya termasuk yang menolak dan tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa Nabiullah Nuh itu nggak sabar sampai kemudian mendoakan keburukan kepada kaumnya. Nabiullah Nuh sabarnya orang, luar biasa sabar. Hari ini kalau ada ustadz 11 tahun baru dapat pengikut 1, resign dia jadi ustadz. Nggak usah 11 tahun, diundang pengajian, tiba-tiba yang hadir cuma 3 orang, tuh besoknya nggak hadir lagi dia. Ini bayangkan 11 tahun 1 orang masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana metodenya Nabiullah Nuh berdakwah di dalam surah Nuh. Itu luar biasa. Allah menggambarkan bahwa Nuh itu berdakwah pagi, siang, sore, petang, malam, 24 jam. Rumahnya terbuka, barang siapa yang mau curhat, mau kemudian minta pencerahan, terbuka. Bahkan beliau sampai ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang kemudian dengan peringatan, ada yang kemudian dengan dimotivasi dan lain sebagainya. Panjang beliau kemudian berdakwah kepada kaumnya. Tapi rupanya Allah mentakdirkan yang masuk Islam 80 orang. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya, kalau para asatid itu, saya sarankan para ustadz, para dai itu mengkaji sirahnya Nabiullah Nuh alaihi salam, sehingga dia punya stok sabar dan lapang dada yang besar. Ketika kemudian dakwahnya tidak diterima, tidak banyak orang kemudian care kepada dia, tidak banyak orang kemudian suka kepada syiarnya atau tausiah dia bisa belajar dari Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, Nuh itu jemaah yang dirahmati Allah punya anak 5. Anaknya Nabiullah Nuh itu 5. 1 namanya Abir, yang kedua namanya Yam atau yang kita kenal dengan Kan'an. Yang ketiga namanya Sam, yang keempat namanya Yafith, yang kelima namanya Ham. Saya bisa salah dalam menertibkan atau mengurutkan nama-nama ini, tapi yang jelas anaknya 5. Abir itu mati atau meninggal sebelum terjadinya banjir. Dan para ulama tidak mengerti dia masuk agama Nabiullah Nuh atau tidak. Yang jelas dia meninggal sebelum terjadinya taufan. Yang kedua Yam atau Kan'an, dia meninggal ketika terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga 4, 5, 3 orang ini Sam, Ham, Yafith itu adalah anak-anak salih yang ikut dengan bapaknya dan dia berada di atas kapal ketika terjadinya banjir. Paham ya? Paham petanya? Karena biasanya kita tahunya anaknya Nabiullah Nuh itu cuma Kan'an, anaknya 5. Istrinya ada yang mengatakan 2, tapi ada yang mengatakan 1. Saya nggak terlalu dalam, nanti ibu-ibu agak jelas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, menariknya adalah ada satu peristiwa penting dari kejadian antara ayah dengan anak ini yang kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ya. Allah merekam tentang satu peristiwa penting, dialog seorang ayah dengan anaknya. Karena waktu itu ketika Nabiullah Nuh kemudian berdakwah dan sudah tidak bisa lagi untuk menambah pengikut, bahkan Allah sampai memberikan keputusan bahwa wahai Nuh, setelah ini tidak akan ada lagi orang yang beriman kepadamu. Maka kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaumnya menantang kepada Nabiullah Nuh untuk mendatangkan azabnya. Jadi kalau kita baca sirah, kita akan mendapati bahwa hampir sebagian besar para nabi, para rasul yang mendoakan keburukan untuk kaumnya itu karena kaumnya yang menantang. Karena kaumnya yang menantang. Banyak, mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam nanti kepada Musa dan lain sebagainya. Karena kaumnya nantang. Kalau memang kau adalah seorang rasul, kau utusan, coba datangkan azab yang kau janji-janjikan itu. Maka Nuh kemudian berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Duhai Tuhanku, tolong jangan engkau sisakan walau hanya 1 orang kafir pun di muka bumi ini. Jadi enggak
Satu orang kafir pun tidak boleh hidup. Semua musnah. Maka saya sering memberikan judul pada sirah Nabiullah Nuh itu sebagai peradaban kedua manusia. Karena saat itu semua musnah. Musnah, semua manusia musnah kecuali hanya 80 orang itu. Semua gedung runtuh kecuali tidak ada yang bisa tegak. Bahkan Ka'bah yang sudah dibangun oleh Nabiullah Adam pertama kali itu juga hancur, tersisa hanya pondasi. Jadi yang membangun Ka'bah itu bukan Nabiullah Ibrahim, tapi Nabiullah Adam. Ibrahim hanya ditugaskan untuk meninggikan, ya. Dan Ka'bah itu kemudian hancur, musnah juga ketika terjadinya banjir itu. Bahkan para ulama mengatakan saking dari besarnya banjir itu, sampai kalau dilihat dari atas di drone hari ini, maka yang terlihat di muka bumi ini hanya air saja. Hanya air. Nah, cuma yang dirahmati Allah, ketika azab itu turun, air mulai naik, kemudian yang di atas mulai turun, yang di bawah sumber airnya mulai naik, kemudian yang di atas langit itu turun, semua luar biasa. Akhirnya satu kejadian besar, satu peristiwa yang sangat menarik terjadi, di mana Nuh ditakdirkan bertemu dengan anaknya, yang waktu itu anaknya sedang lari dari banjir untuk menyelamatkan diri. Siapa namanya? Kan'an. Ketika Nuh melihat anaknya terbirit-birit berlari, Nuh kemudian mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kalimatnya ya bunai. Ya bunai itu, kalimat ya bunai itu jemaah ini rahmati Allah, itu adalah panggilan tertinggi dari seorang ayah kepada anak. Jadi kalau kita masih bilang ya bni, ya ibni, wahai anakku, itu masih standar. Tapi kalau ya bunai, itu artinya anakku yang tercinta, yang tersayang, yang paling baik, begitu. Itu namanya ya bunai. Wahai anakku yang tercinta, irkam ma'ana, ikut bareng ayah. Ya, ikut bareng ayah, naik ke kapal, masuk ke dalam agama ayah, ikut perintah ayah. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang-orang kafir. Kau sesat nanti kau tidak selamat. Tapi anaknya ngeyel, Pak. Jadi kalau ibu punya anak ngeyel-ngeyel, nakal, susah diaturnya, coba renungi kisah ini. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Mestinya kalau ayah bilang ya bunai, itu anaknya mestinya menjawab ya abadi, wahai ayahku yang tercinta. Tapi dia nggak jawab. Dia malah menganggap ayahnya orang lain. Kata dia, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku tetap akan terus berlari sampai di ketinggian gunung sehingga aku bisa selamat dari banjir ini. Kemudian dinasihati lagi sama Nabiullah Nuh alaihi salam. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, hari ini tidak akan ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu orang-orang yang ada di atas kapal ini. Naik kamu, naik. Fahala bainakumal mauju fakana minal mughraqin. Ternyata anaknya tetap ngeyel, lari terus, Pak. Dak taat sama ayahnya, dak taat sama orang tuanya. Akhirnya dia dihempaskan oleh gelombang, oleh banjir, akhirnya dia tenggelam mati. Ini poin luar biasa, terutama bagi kita seorang ayah atau seorang ibu. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Nuh alaihi salam itu tetap mendakwahi anaknya, tetap menasehati anaknya, tetap mengingatkan anaknya sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal. Ini penting. Jadi saya sering memberikan ukuran begini, bahwa suksesnya orang tua dalam pendidikan anak itu tidak selalu diukur dari anaknya solih atau tidak solih. Selalu begitu. Saya bisa kasih contohnya. Azar, Tarokh, ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tuh solihnya Masya Allah, Khalilullah, kesayangannya Allah. Tapi ayahnya tidak sukses. Ayahnya tidak masuk ke dalam agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal anaknya sukses, anaknya solih. Begitu juga jangan pernah punya keyakinan bahwa kalau Allah takdirkan kita punya anak tidak solih, itu berarti kita gagal sebagai orang tua. Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Karena kalau ukurannya begitu, berarti kita seakan-akan berani mengatakan bahwa Nabiullah Nuh adalah ayah yang gagal.
Berani nggak kita mengatakan itu? Lancang sekali kita kepada seorang nabi dan rasul. Karena Nabiullah Nuh itu dia adalah seorang ayah yang anaknya meninggal sementara anaknya nggak taat. Bukan hanya nggak taat, dia kafir. Kafir, Pak. Jelas kemana dia akan nanti berlabuh di hari kiamat. Kalau kemudian ukurannya kalau anak tak solih berarti orang tuanya gagal, itu berarti kita juga berani mengatakan bahwa Nabiullah Adam itu juga ayah yang gagal. Karena Nabiullah Adam punya anak namanya Qabil. Qabil itu adalah punya karakter, punya akhlak buruk luar biasa. Bahkan dia juga menelurkan atau melahirkan keturunan yang juga punya akhlak buruk. Bahkan dia pemimpin dari orang-orang buruk. Tapi apakah dengan begitu kita berani mengatakan bahwa Adam adalah ayah yang gagal? Tidak begitu, Pak. Kalau kita pakai ukuran bahwa anak yang tidak salih itu berarti orang tuanya gagal, itu berarti juga kita berani mengatakan bahwa Nabiullah Yakub itu adalah orang tua yang gagal. Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabiullah Yakub itu punya anak 12. Yang salih hanya 2, 10-nya betik, Pak. Nakal luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar, kalau nakal mungkin anak-anak kita biasa. Mungkin suka ngegame, disuruh sholat juga susah, dibangunin subuh susah. Ini anak Nabiullah Yakub itu bukan hanya sekedar tidak mau disuruh sholat, dia ingin membunuh saudaranya sendiri. Tapi apakah begitu kita berani mengatakan bahwa Nabiullah Yakub adalah ayah yang gagal? Tidak juga. Jadi tidak selalu bahwa ketika Allah takdirkan kita punya anak salih lantas kemudian kita sukses. Enggak begitu juga. Atau sebaliknya ketika Allah takdirkan kita punya anak dak salih, kemudian kita adalah ayah yang gagal atau ibu yang gagal. Juga tidak begitu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang tua yang gagal karena punya anak salih, ada juga orang tua yang gagal karena punya anak dak salih. Sebaliknya, ada orang tua sukses karena punya anak dak solih. Tapi juga ada orang tua sukses karena punya anak solih. Sekarang pertanyaan saya, apa indikator orang tua itu sukses dalam pendidikan anaknya? Apa kira-kira? Apa, Pak? Karena selama ini kita selalu menganggap ukuran kesuksesan orang tua manakala anaknya kemudian solih. Iya kan? Maka ada banyak yang kemudian datang pada saya dan curhat, Ustadz, saya merasa gagal mendidik anak saya. Karena anak saya susah disuruh sholat, susah disuruh bangun subuh, susah disuruh kemudian taat sama Allah. Saya sebagai orang tua merasa gagal, Ustadz. Kegagalan itu berasal dari mindset yang salah ketika dia mengukur suksesnya orang tua itu seperti apa dalam mendidik anak. Saya terbiasa dalam membuat ukuran itu mesti harus objektif. Seperti contoh, kapan seseorang itu dianggap atau diukur dia sedang beribadah? Kapan? Apa ukuran ibadah itu? Atau saya bilang, ibadah itu apa? Susah juga jawabnya ini. Sholat itu ibadah? Ibadah. Saya bilang salat itu kadang ibadah, kadang enggak ibadah. Puasa itu ibadah, kadang enggak ibadah. Zakat itu ibadah, kadang enggak ibadah. Ibadah itu ukurannya, cantolannya adalah ma yuhibbu rabbuna wa yardha. Apa yang kemudian Allah cinta dan Allah ridho saat kita melakukan itu. Pertanyaannya, kalau kemudian kita salat, tapi kita pengen kemudian disayang sama mertua, pengen kemudian dipuji sama mertua, itu ibadah atau enggak? Hah? Apa? Enggak. Salatnya tidak jadi ibadah. Karena ketika dia punya niat itu, Allah tidak cinta, Allah tidak ridho. Maka salatnya bisa jadi tidak ibadah. Maka ukuran ibadah itu yang baku adalah ma yuhibbu rabbuna wa yardha. Ketika kita melakukan sesuatu, Allah cinta, Allah ridho, maka itu jadi ibadah. Bapak nemu sampah atau nemu kerikil atau nemu duri ya,
di tengah jalan, tiba-tiba tidak ada satu hati yang pengen ngambilnya. Bapak kemudian pakai sepeda motor, lihat itu, berhenti, dan kemudian balik arah, ngambil, sempet-sempetin ngambil. Dan itu tidak pengen dilihat oleh siapapun, tapi hanya pengen agar orang tidak kesandung atau tidak berbahaya, tidak mendapatkan mudarat. Maka kira-kira kalau kita melakukan itu, kita ibadah atau enggak? Ibadah. Gitu cara ngukurnya. Maka pekerjaan apapun, saya pernah dilihat, Ustadz, ibadah itu karena niatnya kemudian ikhlas. Mencuri niat ikhlas, ini jadi ibadah. Ya. Sama. Kalau saya tanya apa itu rizki? Kapan pemberian Allah itu jadi rizki? Ada yang bilang rizki itu Ustadz kalau kita punya anak solih, ya bisa jadi rizki, bisa jadi nggak rizki. Rizki itu Ustadz kalau kita bisa kemudian ke masjid, bisa jadi rizki, bisa jadi nggak rizki. Cuma ini dirahmati Allah, rizki itu duit Ustadz. Duit itu bisa jadi rizki, bisa tidak jadi rizki. Rizki itu adalah semua pemberian Allah yang membuat kita lebih dekat pada yang memberi. Ketika Allah kasih kita duit, dan duit itu membuat kita lebih dekat kepada yang memberi, maka itu rizki. Tapi ketika itu tidak membuat kita lebih dekat kepada yang memberi, maka itu bisa jadi cobaan. Pelan-pelan jadi istidraj. Anak, ketika membuat kita lebih dekat kepada Allah, dia solih, dia nggak soleh, tetap jadi rizki. Paham ya? Antum punya anak dak solih, tapi ketidaksolihan anak itu membuat kemudian setiap malam antum harus menangis kepada Allah, menjerit kepada Allah, minta kepada Allah selama-lamanya, panjang sekali. Itu anak yang dak solih tadi itu jadi rizki buat antum. Dibanding kemudian antum punya anak solih, tapi sombong pada tetangganya. Tuh anak saya itu, kalau bukan karena saya yang mendidik, gak jadi seperti itu. Ini potret orang tua yang gagal di tengah anak yang solih. Tahu ya? Potret orang tua yang gagal di tengah anak yang solih. Karena anak solih yang diberikan oleh Allah tidak membuat dia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat dia sadar bahwa yang melembutkan hati anaknya Allah, yang beri taufik kepada hati anaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau saya bikin ukuran, apa ukuran seorang ayah atau seorang ibu sukses dalam mendidik anaknya? Apa ukurannya? Ukurannya adalah ketika ayah dan ibu, bapak ibu, ayah bunda tetap berdakwah pada anak, menasehati pada anak, mengingatkan anak, mendoakan anak sampai kita duluan yang mati atau anak kita yang mati. Tidak peduli dia solih atau tidak solih. Karena urusan solih atau tidak solih anak kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian kita tetap berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka, menasehati mereka, mendoakan setiap hari untuk mereka sampai Allah takdirkan kita dulu yang meninggal atau dia yang meninggal, maka insya Allah kita adalah ayah atau ibu yang sukses. Maka saya berani mengatakan bahwa Nuh adalah ayah yang sukses, karena sampai detik-detik terakhir anaknya mau meninggal, Nuh tetap berdakwah pada anaknya. Nuh tetap menasehati anaknya. Nuh tidak kemudian meninggalkan anaknya. Tetap dakwah itu berjalan. Walaupun pada akhirnya anaknya mati dalam keadaan kafir. Tapi sebagai ayah, Nuh sukses. Begitu juga Nabiullah Adam, begitu juga Nabiullah Yakub. Semuanya sampai akhirnya Allah mentakdirkan dia yang mati duluan atau anaknya yang mati duluan. Dia tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Maka saya selalu mengatakan, tidak boleh bagi orang tua menyerah pada pendidikan anak. Tidak boleh bagi orang tua, bagi kita ayah ibu mengatakan terserah kamu, pulang malam yo terserah, gak pulang yo terserah, minggat yo terserah. Gak boleh. Ketika kita sudah sampai pada tahap itu, disitulah kita menjadi orang tua yang gagal dalam mendidik anak. Tapi sepanjang kita tetap menasehati, tetap mendoakan, tetap berdakwah, kita tidak peduli dia mau dengar atau enggak, kita tetap berlapang dada terus saja,
tiba-tiba kita yang mati duluan. Kita tidak punya hutang sama anak kita. Kalau kemudian Allah menuntut nanti di hari kiamat, kenapa anakmu tidak salih? Kita punya jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, sudah kunasihati setiap hari, kubangunkan dia subuh setiap hari, kusuruh dia sholat setiap hari, bahkan kusekolahkan di tempat yang terbaik, di sekolah terbaik. Ya Rabb, tapi urusan hidayah Engkau yang punya. Urusan melembutkan hati Engkau yang bisa. Kami hanya berikhtiar saja. Maka kita kemudian melenggang ke surga. Ya. Jadi, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu mau solih mau ndak solih tetap cobaan. Cobaan bagi kita. Kalau dia solih, Allah takdirkan kita punya anak solih. Maka saya selalu bilang bahwa anak solih itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap bahwa itu adalah kehebatan kita atau ikhtiar kita dan lain sebagainya. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian. Maka kenapa Nabi kadang juga dikasih anak tidak solih? Maka kenapa kemudian ulama juga kadang dikasih anak tidak salih? Nah, Allah takdirkan seperti itu, walaupun kita tetap harus berikhtiar. Maka saya selalu menyampaikan bahwa anak itu salih atau tidak salih tetap aja cobaan. Kalau dia salih, dia cobaan bagi orang tuanya. Apakah orang tuanya bersyukur atau tidak? Apakah orang tuanya punya rasa iktiraf bahwa yang menjadikan anak saya salih ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau orang tuanya malah kemudian berkeyakinan bahwa dia salih karena ikhtiar terbesarnya, karena dia nyekolahkan di sekolah terbaik, karena dia kemudian berikhtiar sekuat tenaga. Nah, bukan itu. Bahkan kemudian dia bisa sampai terlalu sombong kepada tetangganya. Ikuti anak saya itu kalau bukan saya yang mendidik gak bisa begitu. Penting ya. Anak dak soleh itu juga cobaan bagi orang tuanya. Apakah kemudian orang tuanya mampu bersabar, mampu terus berharap dan berhajat kepada Allah, atau putus asa? Maka kita ini Pak, urusan pendidikan anak, ya jangan sampai putus asa. Jangan sampai menyerah. Karena kalau sampai menyerah, maka saat itulah kita gagal sebagai orang tua. Saat itu kita gagal sebagai orang tua. Maka ini penting. Pelajaran dari Nabiullah Nuh yang sekelumit ini, di mana dialog yang kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ini menjadi pelajaran besar buat kita. Ayah, ibu, jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Saya teringat betul dengan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Shalih Drehem. Beliau sering mengangkat kisah ini karena ternyata kisah ini beliau alami secara pribadi, dicurhati oleh seseorang yang mengalami ini, anak dari seseorang yang mengalami ini. Ada kata beliau di Surabaya ini Pak, seorang jamaah perempuan single parent. Dia punya anak 3 Pak. Kebetulan yang 2 anaknya ini standar lah, ya solih, urusan ketaatan standar normal. Tapi anak yang satu dari 3 anaknya ini, ada yang kemudian gak solihnya luar biasa. Setiap malam dia pulang dalam keadaan mabuk. Dia berteman dengan teman yang pemabuk. Setiap malam pulangnya dalam keadaan mabuk. Larut malam pulang, posisi sedang mabuk. Tapi menariknya adalah ibunya yang sendirian itu, yang tanpa ayah itu, rupanya dia setiap malam nungguin anaknya pulang dan dia yang membukakan pintu anaknya. Setiap malam. Jadi ketika pas anaknya pulang larut gitu, ibunya yang nungguin. Jadi yang membukakan pintu ibunya. Dan setiap dia pulang dibukakan pintu, dipapah sama ibunya, diwudui sama ibunya sebelum dia diantarkan ke kamarnya. Dan kata anaknya ini, yang menceritakan ini, katanya setiap ibu memapah itu ibu selalu bilang, ya Allah berikan hidayah pada anak ini, dan ya Allah maafkan saya karena saya salah mendidiknya dulu ketika waktu kecil. Coba bayangkan, ada orang tua yang begini, dia merasa salah dalam mendidik anak dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang anak kita itu tidak salih, itu kadang juga karena pendidikan kita yang salah, cara kita mendidik yang salah. Kita nggak pernah mendoakan dia. Coba bayangkan, sejak dulu, contoh nih banyak terjadi, sejak dulu kita nggak pernah sholat.
Pas anak kita lahir usia 10 tahun kita tidak pernah sholat dan tidak pernah mengingatkan anak kita untuk sholat. Yang gimana mengingatkan anak sholat? Orang tuanya nggak sholat. Sejak dulu kita buka aurat dan tidak pernah mengingatkan anaknya untuk nutup aurat. Ya gimana mau mengingatkan anak nutup aurat? Dia sendiri tidak nutup aurat. Giliran usia 50, usia 45 baru sadar dia, hijrah dia. Anaknya tidak bisa hijrah. Terus apa yang salah? Ya kan? Jadi dia kemudian minta maaf, ya Allah, tolong kasih hidayah sama anak ini. Dan maafkan saya karena saya salah dalam mendidiknya waktu kecil dulu. Terus begitu, terus. Tidak berhenti. Tidak putus asa ibu ini walaupun kemudian anaknya sudah sedemikian tidak salihnya. Karena dia paham bahwa pendidikan anak itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan salih atau tidak. Tapi ikhtiar kita harus tetap kita lakukan. Hingga akhirnya jemaah dirahmati Allah, Allah kasih hidayah itu persis saat ibunya mau meninggal. Saat ibunya naza, ya naza. Ternyata ibunya naza persis di pangkuan anak yang setiap malam itu datang larut malam dan mabuk. Karena dua saudaranya sedang tidak ada di rumah, dia yang menemani ibunya itu, dia tahu betul bagaimana kondisi ibunya sedang naza. Allah permudah, kemudian dia kebayang bagaimana setiap malam ibunya harus menungguinya, memapahnya, nguduinya, ngantarkan dia ke mana? Ke kamar tidurnya, mendoakannya. Dia ingat betul itu. Sampai akhirnya ketika ibunya menghembuskan nafas terakhir, dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ini gak punya hutang. Walaupun anak gak bertobat, ibu ini gak punya hutang sama anaknya. Gak punya hutang sama anaknya. Maka saya selalu bilang, jangan pernah katakan terserah pada anak. Terserah kamu mau kemana ya terserah kamu. Gak boleh kalimat itu keluar dari orang tua. Kamu mau minggat, kamu mau sama siapa, berteman dengan siapa, itu terserah. Mau sholat, gak mau sholat, terserah kamu. Gak boleh begitu. Itu berarti kita menyerah pada pendidikan anak, dan saat itu kita berarti sudah gagal sebagai orang tua. Ya. Terakhir Bapak Ibu, kita mengenal dan menghafal betul satu hadis yang sering disampaikan oleh para asatidzah tentang ridullah fi ridul walidain. Keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Tetapi hadis ini seringkali dibahas dalam konteks antara anak dengan orang tua. Sikap anak pada orang tua, gitu kan? Bahwa anak harus taat, harus dan lain sebagainya. Kita para asatidzah seringkali membahasnya dari bawah ke atas. Tapi saya mohon izin, saya coba membahasnya dari dalam konteks dari atas ke bawah. Kan begini, kalau keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua, itu artinya ketika anak itu membenci orang tua, melawan orang tua, itu berarti anak sedang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kasus anak sedang durhaka pada orang tua, itu seperti anak sedang durhaka pada Allah. Atau sebaliknya, ketika anak sedang taat pada orang tua, itu artinya anak sedang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak memusuhi orang tua, itu artinya anak sedang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Tapi kalau kita bahasnya dari atas ke bawah, dari peran orang tua kepada anak, itu semakin orang tua memaafkan anak, berlapang dada pada sikap anak, memaafkan kesalahan anak, maka semakin Allah memaafkan dia. Tahu ya? Di konteksnya itu kadang selalu dari bawah ke atas. Saya coba dari atas ke bawah. Ya. Jadi sikap orang tua kepada anak, sebandel apapun dia, senakal apapun dia, setidak taat apapun dia, jangan sampai muncul rasa kebencian orang tua pada anak, karena itu akan memancing datangnya kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak.
Kenapa orang tua tadi yang saya ceritakan itu, dia kemudian anaknya tiba-tiba bertaubat pada Allah, bisa jadi karena orang tuanya tidak kemudian benci pada anaknya. Dia memaafkan kesalahan anaknya, dia berlapang dada dengan ketidaksesuaian harapan itu. Maka kemudian Allah pelan-pelan juga memaafkan anak. Karena kalau Allah takdirkan kita dapat anak tidak solih, hati kita tambah sempit, tambah tidak bisa memaafkan, maka bagaimana jadinya anak kita? Itu semakin merugikan dia, ya, semakin merugikan dia. Maka sebetapapun anak kita solih atau tidak solih, hati orang tua harus tetap bisa berlapang dada. Karena orang tua semakin ridho pada anak, itu artinya Allah juga ridho pada anak. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya dongkol terus, gak ridho terus, gak maafin, benci malah gak menganggap anak, berarti dia sedang membukakan ruang perang antara anaknya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau anaknya berperang pada Allah? Kan gak mau. Jadi ini bukan hanya anak saja yang harus taat kemudian memuliakan orang tua. Kita sebagai orang tua juga harus paham betul bahwa kalau kita tidak maafin anak kita tidak berlapang dada dengan anak kita, itu artinya kita sedang membuka ruang perang antara anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kita semakin menjauhkan anak kita dengan ketenangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Paham ya? Maka kita sebagai orang tua juga punya tugas memaafkan anak-anak kita, sebetapapun dia, Bang. Sebetapapun dia. Kalau kemudian kita sempat marah kepada dia karena kemudian gak kuat kita muntap bahasa kita, tolong jangan sampai kemarahan itu berlarut-larut. Kasih ruang maaf kepada dia, sehingga dia punya kesempatan juga mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka orang tua jangan hanya menuntut anak kita yang memuliakan atau anak kita yang kemudian taat, anak kita yang menghormati. Orang tua juga dituntut untuk selalu memaafkan anaknya dalam kondisi dan situasi apapun. Karena tidak ada orang tua yang kepingin anaknya menderita. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada satu orang tua pun yang pengen anaknya kemudian hidupnya tidak tentu arah, penuh dengan kegelisahan. Tidak ada. Maka salah satu syarat agar mereka tidak mendapatkan ruang itu adalah maafkan anak kita sebetapapun dia. Jangan benci anak kita. Jangan terus-terus menyimpan dendam pada anak kita. Sebetapapun dia, seperti apapun dia, solih atau tidak solih. Karena dendam yang kita simpan buat anak kita, kebencian yang kita simpan buat anak kita, itu sebenarnya sedang memancing kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, kalau kita membahas hadis ini dari konteks orang tua kepada anak, bukan dari anak kepada orang tua. Karena biasanya hadis ini selalu dibahasnya anak kepada orang tua. Kalau dibahas orang tua kepada anak, maka tugas terbesar orang tua, dan saya pikir ini paling penting dalam pendidikan anak, adalah maafin anak kita. Lapang dadalah dengan anak kita. Karena semakin kita berlapang dada, Allah juga semakin memaafkan anak kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair, waj'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an wa ahli iman. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.